Shalom, jemaat terkasih. Selamat beribadah bersama keluarga di rumah. Firman Tuhan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Mari kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Atas perkenaanmu kami dapat bersekutu bersama keluarga untuk memuji memuliakan namamu serta mendengar sabdamu. Kami mohon pimpinanmu dalam ibadah keluarga ini ya Tuhan, agar kami dapat menghayati dan memaknai kehadiranmu dalam ibadah ini. Amin. Mazmur pujian, Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kidung pujian Gita Bakti 61 bait 1 dan 2. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Kuserahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Dalam kehidupan yang semakin menantang ini ya Tuhan, kami hampir kehilangan keseimbangan hidup.
berikanlah firman-Mu bagi kami, agar firman-Mu meneguhkan hati kami. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar kami fokus pada pendengaran sabda-Mu. Amin. Mari mempersiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari Keluaran 21 ayat 26 sampai 27. Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan 27. Disilakan jemaat berdiri. Keluaran 21 ayat 26 dan 27, begini bunyinya. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ada yang tahu kapan perbudakan dimulai? Menurut data historis, perbudakan itu sudah ada di tahun 3000 sebelum Masehi. Bahkan saudara-saudara, Mendelssohn mengatakan perbudakan itu terjadi jauh sebelum tahun 3000 sebelum Masehi. Sudah lama sekali ya. Israel itu ada di tengah perbudakan bangsa Mesir sekitar tahun 1500. Jadi udah separuh lebih ya. Karena kalau tahun sebelum Masehi itu urutannya kan dari yang besar sampai yang kecil. Jadi sudah 1500 tahun yang lalu juga sudah ada. Sebelum tahun 1500-an sebelum Masehi, bangsa Israel diperbudak di Mesir. Bagaimana seseorang bisa menjadi budak? Yang pertama, dia ditawan. Dulu orang gemar berperang, dan kalau kalah maka orang yang kalah itu dibawa menjadi tawanan dan dijadikan budak. Yang kedua, dibeli. Jadi kalau orang sekarang ini gencar-gencar dengan human trafficking, dulu juga ada, sudah sangat ada, ya. Orang menjual manusia menjadi budak. Kita ingat Yusuf, ya. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke pedagang-pedagang Ismail dan Midian. Ya, dibawa ke rumah Potifar, ya. Dan seseorang menjadi budak jikalau ia lahir. Ya, ini yang ketiga, dia lahir di keluarga itu.
Ya, karena kelahiran orang tuanya budak, dia lahir di situ, jadilah dia budak. Yang keempat, sebagai ganti rugi. Kalau ada seseorang mencuri dan ketahuan, sebagai ganti rugi dia menjadi budak. Yang kelima, karena tidak mampu membayar hutang. Jadi orang yang berhutang, kalau dia tidak mampu membayarnya, dia akan menjadi budak. Bahkan orang yang diutangi itu bisa menyeret istri dan anak-anaknya menjadi seorang budak untuk pengganti utang itu. Saudara bayangkan sekarang ini banyak orang yang berhutang kan dikejar-kejar bank. Ya, memakai uang untuk kesenangan sendiri, bukan untuk kebutuhan pokok, ya kan? Pakai kartu kredit, waduh, utangnya banyak. Kalau saudara hidup pada zaman itu, saudara langsung dijadikan budak. Jadi jangan suka berutang ya. Kemudian saudara-saudara, yang keenam, karena kemauannya sendiri. Misalnya ada seorang yang sudah jadi budak, di tahun ke-6 dia sudah boleh menjadi orang merdeka, tapi dia bilang begini sama tuannya, Tuhan, saya nggak mau pergi, saya mau di sini saja sampai mati, boleh, ya. Jadi menjadi budak secara sukarela, tetapi tandanya apa? Dia harus dimatindi, tahu ya matindi ya? Ya, telinganya ditusuk. Ya. Kemudian saudara-saudara, juga orang menjadi budak karena penculikan. Sebenarnya Yusuf itu diculik oleh saudara-saudaranya, lalu dijual ke orang Ismail dan orang Midian. Dan itu sebenarnya hukumannya adalah hukuman mati. Karena itu ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Yusuf sekian puluh tahun kemudian, mereka takut sekali. Kenapa? Karena sanksi dari penculikan itu adalah hukuman mati. Tetapi Yusuf menenangkan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudara, kehidupan terus berlangsung berkembang pada zaman Romawi, ya. Karena pengaruh orang hukum Romawi, maka sistem perbudakan itu semakin tidak manusiawi. Kenapa? Karena orang yang menjadi budak itu dijadikan seperti barang tuannya. Mau diapain barang itu terserah tuannya. Mau dipukuli, mau ditindas, budak itu tidak punya kebebasan, kekuatan, dan dia pasrah saja, saudara-saudara. Itu yang terjadi pada zaman dahulu. Jadi kita lihat perbudakan pada zaman dahulu terjadi bukan karena ras, ya, tapi karena ke-7 poin tadi yang sudah saya sampaikan. Orang Ibrani, saudara-saudara, menjadi budak di Mesir tidak termasuk dalam 7 kategori yang saya katakan tadi. Ya. Mereka bukan tawanan, mereka tidak berhutang, mereka tidak mencuri, dan lain-lain. Tetapi mereka menjadi budak karena mereka orang Ibrani. Kalau bukan orang Ibrani tidak akan menjadi budak. Tetapi karena mereka orang Ibrani tinggal di Mesir semakin banyak, semakin berkembang, ada Firaun baru yang tidak kenal sepak terjang Yusuf. Menjadi sangat takut, kemudian menjadi
sangat-sangat tidak adil, menjadikan orang-orang Ibrani itu budak. Jadi saudara-saudara, saat mereka menjadi bangsa Ibrani ini menjadi orang merdeka, mereka sudah tahu rasanya menjadi budak itu seperti apa. Pengalaman tertindas sebagai orang asing di Mesir menjadi dasar yang kuat bagi orang Ibrani untuk tidak menindas sesama, apalagi yang lemah. Saudara-saudara, ketika orang-orang Ibrani ini tiba di Gunung Sinai, Tuhan memberikan selain hukum Taurat juga ada hukum-hukum lainnya untuk mengatur bagaimana mereka berelasi satu sama lain di sesama orang Ibrani. Dan pembacaan kita tadi mempersiapkan bangsa itu. Kalau nantinya mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, inilah ketetapannya apabila nanti ternyata dalam kehidupan bermasyarakat ada orang yang mencuri, ada orang yang mengutang. Mereka harus memiliki aturan-aturan yang jelas tentang apa yang dinamakan budak. Peraturan-peraturan perbudakan. Pembacaan kita tadi yang 2 ayat itu mengatakan kehilangan salah satu anggota tubuh yang menyebabkan cacat permanen, cacat seumur hidup, yaitu mata seorang budak menjadi rusak dan gigi seorang budak itu menjadi rontok akibat ulah sang tuan, maka tindakan itu membatalkan semua utang, membatalkan semua perjanjian, persoalan-persoalan yang pernah terjadi, dan budak itu kemudian menjadi orang merdeka. Dia harus keluar dari rumah tuannya menjadi orang yang bebas. Jadi itulah konsekuensinya, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Alkitab mendukung perbudakan? Alkitab tidak secara khusus mengutuk praktek perbudakan. Alkitab memberi instruksi bagaimana memperlakukan para budak. Namun ini tidak membuat praktek perbudakan menjadi legal. Sekali lagi, dengan yang kita baca tadi, tidak membuat praktek perbudakan menjadi legal. Hukum Taurat dibuat untuk mengatur kehidupan umat agar menjadi kudus di hadapan Allah dan bertanggung jawab serta peduli kepada sesama. Saudara-saudara, memang dalam beberapa hal bagi orang modern, peraturan-peraturan ini sepertinya kurang adil. Namun kita harus ingat bahwa dibandingkan dengan peraturan-peraturan perbudakan di dunia pada waktu itu pada umumnya, maka hukum Taurat jauh lebih adil, jauh lebih manusiawi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa pentingnya firman ini dalam kehidupan kita sekarang?
Yang pertama, dasar pengajaran Yesus adalah kasih, pengorbanan, hidup bertolong-tolongan, peduli pada mereka yang lemah, menderita, dan miskin, panjang sabar, mengampuni. Berapa kali berapa ya mengampuninya? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Artinya pengampunan itu tidak ada batasnya. Pengajaran ini, saudara-saudara, berdampak sangat positif dan luas dalam kehidupan manusia sejak Yesus datang sampai dengan sekarang ini. Antara lain itu terjadi pada kehidupan Rasul Paulus yang percaya kepada Yesus dan menyerahkan dirinya kepada Yesus. Sejak Paulus menulis surat kepada Filemon, seorang kaya, memiliki banyak budak. Isi dari surat Paulus kepada Filemon adalah memohon agar Filemon menerima budaknya kembali, Onesimus, bukan lagi sebagai seorang budak, tetapi menjadi seorang saudara. Dari buku kecil Filemon ini yang dijiwai oleh semangat kasih keadilan yang diajarkan Yesus ini, maka mampu meniadakan perbudakan di tengah-tengah dunia ini. Luar biasa, saudara-saudara. Pengaruhnya sangat-sangat luas. Dan yang ketiga, saudara-saudara, seseorang yang telah benar-benar mengalami anugerah Allah akan menunjukkan kemurahan hati ia kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Bahkan seseorang yang sudah sangat mengalami anugerah Tuhan, kasih penyelamatan Allah, selalu terpanggil bukan hanya untuk peduli, tetapi untuk melindungi orang-orang yang lemah dalam segala hal. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita lihat akan terjadi reformasi yang luar biasa dalam cara berpikir, bertindak bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menghayati hidup di dalam Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, dalam kehidupan orang beriman, yang namanya kekerasan, yang namanya penindasan harusnya sudah dihapus dari kamus hidupnya. Tidak boleh lagi terjadi kekerasan secara fisik di tengah keluarga atau di lingkungan orang-orang lain, di tengah pekerjaan. Tidak lagi boleh terjadi penindasan dalam kehidupan keluarga atau di tengah-tengah pekerjaan. Udah dihapus kamus kekerasan itu, saudara-saudara. Yang ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga adalah bahwa pipi ini untuk apa? Bukan untuk ditampar, ya tak? Untuk di apa? Untuk disud, untuk dikis, sebagai luapan cinta kasih kita kepada keluarga kita. Boleh dong kalau di rumah sun-sunan kan? Katanya boleh kalau di rumah ya, salaman ya. Kalau di luar rumah ya, artinya kalau dengan rumah orang lain itu nggak boleh. Kalau di rumah, karena kita tahu kita semua itu sehat ya. Jadi tindakan kekerasan tidak lagi terjadi
di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Juga perhatian kepada orang-orang yang lemah itu harus jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara, mari kita merenungkan apakah jalan kehidupan yang telah kita lalui sampai dengan hari ini sudah membuat orang-orang di sekitar kita itu menjadi merdeka, atau sebaliknya kita menjadikan orang-orang yang kita cintai hanya sebagai budak kita. Mintalah Roh Kudus menuntun jalan kehidupan kita, agar usai ibadah ini kita mengadakan introspeksi diri. Kita tanya kepada Tuhan, kita tanya kepada keluarga kita. Halo, Ma, Pa, apakah sampai hari ini engkau merasa saya memperbudak engkau? Atau anak-anak, Mama, Papa, apakah saya memperbudak engkau? Introspeksi diri, saudara-saudara, ya. Jangan-jangan karena itu sudah biasa lalu menjadi kebiasaan yang kita anggap itu benar. Mari minta Roh Kudus, saudara-saudara, pada malam hari ini menolong kita untuk memeriksa hidup kita. Jika ya, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita berjanji kepada Tuhan mulai hari ini, di mana saja kita berada, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Kita selalu membela dan melindungi mereka yang lemah. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Kami datang dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami,
karena kami telah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hari-hari kehidupan kami. Kembali kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing, menyembah Tuhan yang hidup, yang akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran sabda-Mu yang boleh kami terima. Biarlah itu menjadi suluh pada jalan kami. Sekarang kami menyatukan hati kami. Kami hendak berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai. Kami mohon Tuhan memberkati semua gerak pembangunan yang terjadi, yang masih terus berlangsung di masa pandemi ini. Kami mohon Tuhan berkenan menolong semua kementerian agar bersatu padu, bersama-sama saling menopang satu dengan yang lainnya untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk benar-benar mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Bukan untuk siapa-siapa Tuhan, untuk diri seluruh rakyat Indonesia, agar kami terbebaskan karena kami menaati anjuran protokol kesehatan yang secara sekaligus melawan COVID-19 di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Kami bersyukur untuk gerak maju sekalipun belum cepat dalam seluruh bidang kehidupan di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan menolong bangsa kami agar tidak mengalami resesi ekonomi, tetapi akan terus berangkat maju bersama-sama bergandengan tangan kami keluar dari persoalan ini. Ya Tuhan Allah kami hendak berdoa untuk persekutuan jemaat kami di Sumber Kasih. Kami bersyukur walaupun di masa pandemi ini kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sudah sangat rindu untuk bertemu satu dengan yang lain, untuk beribadah di rumah Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan menolong kami, gereja-Mu, untuk sungguh-sungguh menjadi contoh dan teladan kehidupan bagi masyarakat luas di dalam menaati protokol kesehatan. Ya Tuhan Allah kami hendak berdoa untuk tim live streaming yang dengan suka hati mengerjakan tugas mereka setiap hari Minggu, setiap ada rekaman-rekaman. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan dan kemampuan untuk mengatasi kendala-kendala yang bisa saja terjadi setiap saat. Ya Tuhan Allah kami hendak berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, Ibu Din Mulyono, Ibu Sumaryono, Bapak Lukito, Oma Ali Waworuntu, Pak Edi Pradono, Ibu Feli Tumangger, Bapak Wemti Kualo, Bapak Edward Manu, Paula Umbas, Ibu Mimi Bagiarta, Bapak Sayaga, Ibu Iskandar, Bapak Ibu Dai, Ibu Emi Sangari, Bapak Roy Nangoy, Ibu Sofi Sugiarto, Ibu Sara Gunadi, Ibu Kardio, Bapak Virgo Toyo, Ibu Silvia Siwi, Penatua Foni Liando, Ibu Meli Burnama, Ibu Tati Pelupesi, Bapak Riki Pati Rajawani, Oma Ros Pandanwangi, Ibu Sri Pitaloka, Bapak Mesak Manuhutu, Ibu Pimi Mogot, Diakan Elsa Kailola, Ibu Sondang Hutahayan, Boru Pangaribuan, dan saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, kelemahan tubuh karena usia senja. Semangati mereka ya Tuhan,
Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi agar mendatangkan pemulihan bagi tubuh mereka. Semangati keluarga yang merawat agar mereka dapat merawat dengan sentuhan-sentuhan kasih yang akan sangat dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kami yang sakit. Engkau juga berkenan mencukupkan semua biaya perawatan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk PHM yang baru. Kami berdoa untuk PHM yang lama, apa yang mereka kerjakan di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan berkenan memberkati agar berkembang di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Dan bagi PHMJ yang baru saja terpilih, Tuhan berikan mereka roh kekompakan, sehati sepikir, mengungkapkan semua pendapat dengan tutur kata yang baik dan sopan. Dan biarlah mereka akan terus memimpin gereja kami dengan roh dan hikmat yang daripada Tuhan, supaya ada damai sejahtera selalu di tengah-tengah persekutuan jemaat kami. Ya Tuhan Allah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berumur 15 sampai 50 tahun dan berbadan sehat. Berikan hati yang rindu kepada mereka untuk beribadah di rumah Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan, agar gereja kami Tuhan dapat terus terbuka menyuarakan kebenaran firman-Mu. Jemaat-Mu yang muda-muda ya Tuhan, boleh sungguh merasakan keakraban hidup bersama Tuhan di rumah Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun, karena kelahiran, karena ulang tahun perkawinan, atau karena berkat-berkat yang lain yang mereka terima dari Tuhan. Sempurnakanlah sukacita mereka Tuhan, dan ajarkan kepada mereka untuk memberi diri kepada Tuhan, mendekatkan diri dan melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami berdoa untuk dunia kejaksaan yang berduka karena kantor mereka kemarin terbakar. Ya Tuhan, biarlah file-file yang ada supaya bisa aman, supaya kehadiran kejaksaan tinggi ini Tuhan benar-benar hadir di dalamnya untuk terus-menerus menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah di rumah, di dalam pergumulan tiap pribadi dan keluarga. Tuhan berkenan membuka jalan, Tuhan memberkati setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh jemaat-Mu ya Tuhan, agar benar-benar menjadi kekuatan yang menambah imunitas tubuh dari jemaat-Mu, sehingga dengan imunitas yang Tuhan hadirkan juga, jemaat kami boleh terhindar dari segala macam penyakit, dan utamanya penyakit yang sedang melanda dunia ini, corona. Terima kasih ya Tuhan Allah kami. Kami hendak menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami ingin mengandalkan Engkau, bertekad untuk hadir di mana saja, menjadi damai sejahtera Tuhan, membawa sukacita penuh pada setiap orang yang kami temui. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolektor yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan atau dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung pujian, Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami, sehingga apa yang kami persembahkan boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian di persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga pada saat ini. Amanat pengutusan terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 11. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Disilakan jemaat berdiri.
Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.